Selamat berjumpa kembali adik-adik penggemar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pertemuan kali ini saya khusus membahas fluida statis tentang hukum Archimedes dan contoh-contohnya. Lebih jelasnya mari kita simak dan bahas bersama-sama dan dengarkan penjelasan saya tentang hukum Archimedes dan contoh-contoh soalnya. Selamat mengikuti. Selanjutnya adik-adik kita lanjutkan dengan hukum Archimedes yang bunyinya sebagai berikut. Sebuah benda yang tercelup ke dalam zat cair atau fluida mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair atau fluida yang dipindahkannya. Hukum Archimedes berlaku untuk fluida zat cair atau gas. Gaya apung, gaya ke atas dirumuskan Fa sama dengan M fluida kali G. Atau bisa juga dituliskan bahwa disederhanakan gaya ke atas sama dengan rho F, jadi volume benda dalam fluida kali G. Jadi di sini hati-hati bahwa rho F ini adalah massa jenis fluida, P ini adalah volume yang masuk ke dalam fluida, G itu adalah percepatan gravitasi. Jadi dalam di sini bahwa kalau rho fluidanya dalam kilogram meter kubik, volume yang dipindahkan itu meter kubik, kemudian G-nya percepatan gravitasi meter per sekund kuadrat, sehingga nanti gaya ke atas Fa itu dalam Newton. Jadi perlu juga nanti diperhatikan di sini beratnya di udara berapa, di dalam fluida berapa. Kalian juga bisa menghitung besarnya gaya ke atas. Jadi perhatikan bahwa gaya ke atas tergantung dari massa jenis fluida, volume yang tercelup dalam fluida atau yang dipindahkan, G adalah percepatan gravitasi. Sekarang kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Sebuah balok tercelup seluruhnya dalam minyak. Bila volume balok 8 meter kubik, minyak tanah yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik, berapakah gaya angkat yang dialami balok tersebut? Nah, kalian lihat di sini begitu mulai satuan harus dalam satu sistem. Kebetulan di sini volumenya sudah meter kubik, massa jenisnya sudah kilogram per meter kubik. Nah, tinggal sekarang G-nya meter per sekund kuadrat atau newton per kilogram. Karena di sini tidak disebutkan, kalian bisa ngambil bahwa G-nya sama dengan 10 meter per sekund kuadrat. Sehingga gaya angkat ke atas itu bisa tuliskan bahwa Fa sama dengan rho fluida kali G kali volume yang dipindahkan. Jadi karena di sini tercelup seluruhnya, otomatis di sini volume balok itu adalah volume yang dipindahkan dalam zat cair. Sehingga 800 kg per meter kubik kali 10 Newton per kilogram kali 8 meter kubik, jadi hasilnya adalah 64.000 Newton atau 64 kilonewton. Karena 1 kilo Newton sama dengan 1000 Newton. Adik-adik kita lanjutkan dari hukum Archimedes tadi. Kita akan mengenal konsep apa yang disebut dengan tenggelam, terapung, dan melayang. Jadi benda akan tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Misalkan besi dimasukkan ke dalam zat cair, maka dia akan tenggelam. Benda akan melayang jika rho benda atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Biasanya ini di laboratorium bisa kalian coba mengisi air dengan lapisan dalam, kemudian masukkan klor sehingga telurnya bisa melayang. Berikutnya yaitu benda akan mengapung
jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Nah, khusus untuk benda yang mengapung berlaku massa jenis benda kali volume benda sama dengan massa jenis fluida kali volume benda yang tercelup atau yang masuk ke dalam zat cair. Atau bisa juga disederhanakan bahwa massa jenis benda sama dengan volume tercelup per volume benda kali massa jenis zat cair atau massa jenis fluida. Kalian bisa perhatikan gambar-gambar untuk benda tenggelam, terapung, dan melayang. Kita lanjutkan sesuai dengan tadi konsep hukum Archimedes. Jika sebuah benda dimasukkan ke dalam suatu zat cair atau fluida, maka dia akan mendapat gaya ke atas sebesar berat volume fluida yang dipindahkan. Akibatnya, berat benda dalam zat cair lebih kecil daripada berat di udara. Atau bisa saya tulis bahwa berat di fluida sama dengan berat di udara dikurangi dengan gaya ke atas. Jadi di sini W ini adalah berat benda di udara, M kali G, WF ini adalah berat benda di dalam zat cair, FA ini gaya apung. Dalam sistem internasional satuannya adalah Newton. Nanti kalian bisa kombinasi berarti dengan rumus tadi bahwa gaya ke atas sama dengan rho fluida kali G kali volume benda yang dipindahkan, atau bisa juga gaya ke atas sama dengan berat di udara dikurangi dengan berat di dalam fluida. Sehingga nanti hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang ditanyakan bisa dicari. Baik, jadi kita lanjutkan soal yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Sebuah balok logam beratnya di udara 10 Newton. Bila ditimbang dalam air, beratnya 6 Newton. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan massa jenis balok logam tersebut. Nah, dari konsep gaya ke atas, kita dapatkan bahwa gaya ke atas sama dengan berat di udara dikurangi dengan berat di air. Sama dengan 10 kurang 6, sama dengan 4 Newton. Dari hukum Archimedes, kita ingat bahwa gaya ke atas besarnya massa jenis fluida kali kecepatan gravitasi kali volume fluida yang dipindahkan. Jadi, masukkan dari gaya ke atas tadi, 4 Newton. 4 Newton sama dengan 1000 kali 10 kali volume fluida yang dipindahkan. Sehingga volume yang dipindahkan 4 per 10 pangkat 4. Atau 4 kali 10 pangkat 4 meter kubik. Nah, tadi karena berat di udara 10 Newton, maka massa logam tersebut menjadi M W per G sama dengan 10 per 10 sama dengan 1 kg. Sehingga dari pengertian massa jenis sebelumnya, bahwa Rho sama dengan M per Pi, sehingga Rho benda sama dengan massa benda dibagi volume benda. Sama dengan 1 dibagi 4 kali 10 pangkat 4, hasilnya 10.000 dibagi 4, hasilnya 2.500 kg per meter kubik. Itulah contoh yang berhubungan dengan hukum Archimedes. Selanjutnya kita lihat pengembangan lebih lanjut hukum Archimedes. Berikutnya kita lihat contoh soal yang masih berkaitan dengan berhubungan dengan hukum Archimedes. Sebongkah batu 50 kg mempunyai volume 0,03 meter kubik. Berada di dasar kolam yang bercair dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Hitung gaya yang diperlukan untuk mengangkat batu tersebut. Nah, di sini ambil G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Seperti saya katakan di awal, begitu mulai bekerja satuan dalam satu sistem. Mulailah dari diketahui, jadi satuan dalam sistem sehingga menghindari nanti kesalahan. Masanya 50 kg, volumenya 0,03 meter kubik, massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Di sini sudah terlihat bahwa semua satuan dalam satu sistem.
Dilanjutkan gaya angkat. Berikutnya akan kita bahas berapa besarnya gaya angkat. Adik-adik, kita lanjutkan dari soal yang ada di atas. Bisa kita tulis bahwa gaya angkat sama dengan ini berat benda dikurangi gaya ke atas. Jadi mg sama dengan rho gp, ya. Jadi 50 kali 10 dikurangin 1000 kali 10 kali 0,03, hasilnya 500 dikurangi 300, hasilnya 200 Newton. Jadi gaya angkat yang diperlukan adalah 200 Newton. Adik-adik, kita lanjutkan contoh lain, yaitu sebuah balok kayu volumenya 100 cm3 dan massa jenisnya 0,8 gram per cm3 dicelupkan ke dalam air yang mempunyai massa jenis 1 gram per cm3. Tentukanlah A. volume balok kayu yang ada di permukaan air, B. gaya ke atas yang dialami oleh balok kayu. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa khusus untuk yang terapung, massa jenis suatu benda sama dengan volume benda yang berada di dalam fluida per volume benda seluruhnya kali massa jenis fluida. Sehingga dari konsep itu bisa kita dapatkan bahwa volume balok yang tenggelam atau tercelup, jadi massa jenis balok per massa jenis fluida kali volume balok. Jadi masukkan harganya, ketemulah dia 80 cm3. Sehingga karena yang tercelup 80 cm3, maka volume kayu yang di permukaan yaitu volume seluruhnya dikurangi volume yang tercelup. Hasilnya 100 kurang 80, hasilnya 20 cm3. Nah, karena yang tercelup adalah 80 cm3, sedangkan satuan yang lain sudah dalam satuan CGS, maka gaya ke atas, gaya angkatnya menjadi rho fluida kali G kali volume yang dipindahkan. Jadi 1 kali 1000 kali 80 cm3. Atau dalam SI bisa juga 1000 kali 10, 80 kali 10 pangkat 6. Hasilnya adalah gaya ke atas 800 Newton. Baiklah adik-adik, di akhir pembicaraan tentang hukum Archimedes, di sini saya tampilkan penerapan hukum Archimedes, yaitu pada balon udara, kapal laut, jembatan apung, kapal selam, dan hidrometer. Nah, itulah yang saya bisa berikan informasi mengenai hukum Archimedes. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe materi saya untuk menambah motivasi saya untuk menulis materi berikutnya. Terima kasih.